Itu arti maksiat. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Apa sebab orang masuk ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Poin ketiga, apa sebab orang masuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, cobaan dengan harta dan anak. Orang bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat karena harta dan karena anak. Dalilnya di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Artinya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ikhtibarun, fitnah, artinya di dalam ayat ini fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Arti fitnah di sini adalah ikhtibar wa btila'un minallahi ta'ala li khalqihi liyu'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi. Artinya, fitnah sesungguhnya harta kamu, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tafsiran fitnah adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya agar Allah mengetahui siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat. Makanya kita katakan yang bisa memasukkan orang ke dalam maksiat apa? Harta dan anak. Baik. Kemudian yang bisa memasukkan orang juga ke dalam fitnah, ke dalam maksiat adalah terfitnah dengan wanita. Terfitnah dengan wanita. Dan orang-orang yang mempunyai sifat dalam bahasa Arab amrod. Artinya apa? Orang-orang yang baby face, tidak punya janggut, kumis, laki-laki tetapi terlihat seperti perempuan. Terfitnah dengan wanita dan orang-orang seperti itu yang disebut dengan amrod. Amrod, alif, mim, ra, dal. Amrod. Dan ini banyak biasa terjadi di perkumpulan-perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut hanya laki-laki saja atau hanya wanita saja. Biasanya mereka mempunyai penyakit seperti ini. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Kenapa wanita bisa memasukkan orang kepada maksiat? Dan juga kenapa amrad, orang-orang yang amrad bisa memasukkan manusia kepada maksiat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Artinya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan bagi umatku setelahku, ya, yang paling berbahaya bagi laki-laki, tidak ada fitnah lain kecuali wanita. Ya, Nabi Muhammad SAW sekali lagi bersabda, artinya tidak ada, aku tidak pernah meninggalkan, sepeninggalku aku tidak pernah meninggalkan fitnah, godaan yang paling besar bagi laki-laki dari umatku daripada wanita. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali wanita bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masalah tadi orang-orang amrad, ada seorang salafus saleh berkata, Al Hasan ibn Zakwan
Dia berkata, la tujalis auladal aghniya. Janganlah kalian saling duduk atau berteman dengan anak-anak yang kaya-kaya, anak orang kaya. Fa inna lahum suwaran kasuwaril udhara. Artinya, karena mereka itu mempunyai bentuk wajah sebagaimana perawan-perawan. Karena kan orang kaya biasanya teratur, ya, bajunya, kemudian makanannya, kemudian keadaannya. Luka sedikit harus pergi ke dokter yang paling bagus dan segala macamnya. Wahum asyaddu fitnatan minan nisa. Mereka itu, laki-laki tersebut, ya, anak-anak seperti itu lebih berat fitnahnya daripada wanita. Tapi di sini bukan larangan haram. Cuma kalau seandainya ada anak-anak seperti itu, maka jangan didekati, harus dijauhi, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya, maksiat dan seluruh dosa itu pasti ada akibat atau hasil buruk. Maka poinnya, hasil-hasil buruk yang tercipta akibat maksiat. Apa saja hasil-hasil buruk yang tercipta akibat maksiat? Saya akan menyebutkan nantinya beberapa perkataan orang-orang salafus saleh, orang-orang ulama terdahulu, bagaimana mereka menyatakan bahwasanya maksiat itu berakibat atau menimbulkan akibat buruk kepada diri, kepada keluarga, kepada rizki, kepada ilmu, kepada umur, bahkan kepada masyarakat secara umum. Baik, sekarang kita akan sebutkan akibat-akibat buruk dari perbuatan maksiat yang didapatkan oleh seorang manusia secara personal. Seorang manusia. Yang pertama, melemahkan pengagungan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan lemah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang perhatikan perkataan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalihi fi qalbil abdi taqtadi ta'zimu hurumatih. Artinya, sesungguhnya pengagungan Allah Subhanahu wa taala atau keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba itu akan melazimkan pengagungan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimu hurumatihi tahulu bainahu wa bainadz-dzunub. Perhatikan. Pengagungan Allah, pengagungan akan hukum-hukum Allah, pengagungan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala akan melazimkan seorang manusia akan melazimkan seorang manusia jauh daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiat kepada Allah. Orang kalau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pembatas antara dia dengan dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar mengagungkan Allah, kalau dia benar-benar mengetahui Allah itu syahid, maha menyaksikan, Allah Sami', maha mendengar, Allah Alim, maha mengetahui, Allah Basir, maha melihat, maka akan ada penghalang bagi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Menghilangkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat buruk terhadap maksiat. Akibat buruk daripada maksiat. Kemudian, para ikhwah sekalian, sekarang saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama akibat buruk daripada perbuatan maksiat. Misalkan,
Kata Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat radhiyallahu anhu wa ardahu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rafa'a illa bitaubah." Tidaklah turun bala, musibah kecuali dengan dosa. Dan tidaklah musibah, bala tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi siang di masjid ketika kita terjemah khutbah. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Hal ini sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan apa saja yang menimpai kamu dari musibah-musibah, maka itu adalah hasil perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni hal-hal yang banyak daripada diri kamu. Kalau seandainya Allah membalas semua dosa-dosa kita, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia ini, saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Kemudian saya katakan tadi para ikhwah sekalian, bahwasanya maksiat akan juga didapatkan akibat buruknya oleh masyarakat secara keseluruhan, kampung secara keseluruhan, negara secara keseluruhan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 112. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan akan sebuah kampung, sebuah desa yang aman, mutmainnah, tentram, datang rizkinya dari mana saja. Ya, dari tempat mana saja datang rizki tersebut. Fakafarat, tetapi kampung tersebut kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu digunakan dengan penggunaan yang salah, maka apa yang akan didapatkan? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepada mereka bagaimana pahitnya kelaparan dan bagaimana pahitnya rasa ketakutan kalau mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kampung yang asalnya mendapatkan rizki dari mana saja, aman, tentram, tetapi ketika kufur, maksiat terhadap Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, libasal ju' wal khauf. Di sana Allah akan merasakan bagaimana pahitnya rasa lapar, paceklik, kekeringan, tidak turun hujan, atau khauf, tidak tentram, tidak aman, banyak pencurian. Karena kalau sudah paceklik, maka akan banyak pencurian karena tidak ada makanan. Ya.